Ketika Luo Zeng ditangkap di telapak tangannya, dia juga ingin menusuknya dengan tombak panjang dan melepaskan diri darinya. Tetapi kekuatan raksasa hitam itu mencengangkan, dan Luo Zeng tidak bisa bergerak sama sekali setelah kekuatan besar itu mencubit tubuh Luo Zeng. Saat lampu merah menyala, murid Luo Zeng juga tiba-tiba menatap, dan kemudian dia tidak punya pilihan selain kewalahan oleh lampu merah. Tidak, Luo Zeng, tidak mungkin. Lampu merah keluar dari celah di telapak tangan raksasa hitam itu, dan Nuo, Fuxi, Dong Huang, dan yang lainnya semua tampak sangat ketakutan ketika melihatnya. Kekuatan lampu merah ini begitu kuat sehingga tidak terbayangkan bahwa tidak peduli tubuh fisik siapa yang disentuh, itu akan berubah menjadi bubuk, dan Luo Zeng mungkin sangat sulit untuk menjadi pengecualian. 3 pemburu abadi juga terdiam saat melihat pemandangan ini. Tidak ada keraguan bahwa mereka sangat optimis tentang Luo Zeng sebelumnya, jika tidak, mereka tidak akan mengikuti sampai ke sini. Siapa yang dapat berpikir bahwa ini adalah akhir dari Luo Zeng? Atau mungkin akhir mereka? Pemimpin pria berjubah hitam juga berdiri di sana dengan bingung, karena jubah hitam tebal menutupi wajahnya dan tidak dapat melihat ekspresinya dengan jelas. Tunggu sampai raksasa hitam itu perlahan merentangkan tangannya. Semua orang melihat setumpuk armor perak berkilauan, tombak, dan genangan bubuk bercampur di dalamnya. Rumah besar di seberang King Tiantai akan menunjukkan sedikit tawa bosan, mengulurkan tangannya dan sedikit miring. Raksasa hitam itu juga memiringkan tangan kanannya, membiarkan armor, tombak, dan bubuk jatuh dari ujung jarinya ke tanah. Melihat pemandangan ini, Tian Chuan di kejauhan juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Setelah berjuang berulang kali, dia akhirnya terbangun, tetapi dia bahkan tidak memiliki hak untuk mengetahui kebenarannya, dan sekarang dia pergi, untuk dimusnahkan lagi. Boom, 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 raksasa hitam itu datang selangkah demi selangkah, dan cahaya merah menumpuk di matanya lagi, dan pada saat yang sama, pemerintah berkata dalam bahasa Sanskerta melaluinya, saya mengatakannya sebelumnya, Anda bisa melakukannya itu sendiri. Aku dalam masalah, karena aku membiarkanmu mati, aku tidak akan membiarkanmu mati. Meskipun tubuh aneh tidak dapat membunuhmu, aku dapat mengubah beberapa obsesimu, sehingga kemungkinan kebangkitan akan berkurang tanpa batas, dan kamu akan bereinkarnasi kesakitan lagi dan lagi. Setelah raksasa hitam itu melangkahi baju besi dan tombak di tanah, tumpukan abu yang berserakan di tanah perlahan bergerak. Tumpukan debu hitam yang berserakan ini terlihat seperti ribuan semut. Mereka membagi pekerjaannya dan berkumpul bersama sedikit demi sedikit, perlahan membentuk-bentuk piramida kecil, tingginya sekitar puluhan inci. Di piramida yang dibentuk oleh debu hitam, seutas darah merah cerah tumbuh darinya. Ketika darah merah cerah tumbuh, itu memancarkan aura yang aneh dan kuat. Saat aura ini muncul, itu menarik perhatian semua orang. Yaitu, apa itu? Tianxing memandangi darah merah di belakang raksasa hitam itu, matanya penuh kebingungan. Nuo, Fuxi, dan pemburu abadi, semua pria berjubah hitam menatap kosong pada benda berwarna merah darah. Ketika darah keluar dari abu hitam, itu terlihat seperti akar tanaman, menjulur ke atas sedikit demi sedikit, seperti laut di laut karang darah tumbuh. Dengan cepat, dada. Jiang Fu mengambil 2 langkah ke depan dan hampir berdiri di tepi atap yang bening, matanya tertuju pada benda berwarna merah darah itu. Dia merasakan napas yang sangat akrab. Itu adalah napas asal. Anak ini harus berada di alam abadi untuk dapat datang ke Sanxingtian, dan alam abadi dapat dikenali oleh darah ilahi asal dan memperoleh beberapa kemampuan dari darah ilahi asal. Tapi kemampuan apa ini? Bisakah mengeluarkan nafas asal darah? Pemerintah akan sangat bingung. Yang lebih membuatnya bingung adalah karang berwarna darah apa yang terus tumbuh. Zizizi. Darahnya terus membesar dan lambat laun membentuk karang berbentuk manusia. Debu di tanah bergerak secara otomatis tanpa angin, dan mulai tertarik oleh karang berbentuk manusia, dan berkumpul di permukaan sedikit demi sedikit. Saya melihat karang berbentuk manusia mengulurkan tangan dan meraih baju besi perak dan tombak dengan ringan, semua baju besi itu terbang terbalik dan dengan cepat pas di tubuhnya, dan tombak itu juga terbang dari tangannya. Hal terakhir yang kembali ke tangannya adalah batu persegi dengan retakan. Saat dia memegang batu persegi, cahaya kehancuran mulai mengalir di tangannya lagi. Bas, armor dan tombak dengan cepat kembali ke guang perak. Apakah ini masih manusia? Itu telah berubah menjadi abu terbang, dan masih bisa berdiri. Kemampuan Luo Zeng. Semua orang telah melihat kemampuan Luo Zeng selama pertempuran lisan, dan dia hampir bisa menahannya semuanya, dan bisa berubah menjadi segalanya. Jika demikian, tidak ada yang mengira dia bisa berdiri dengan cepat setelah berubah menjadi abu terbang. Apa kemampuan orang ini? Semua orang tercengang.
Tianxing juga sangat tidak percaya. Cowok yang telah dibaptis dengan darah dewa asal umumnya sangat kuat. Pertanyaannya, apakah orang ini masih hidup setelah berubah menjadi abu? Ini adalah kombinasi dari kemampuan itu. Mansion General menatap raksasa hitam itu untuk beberapa saat, tapi tidak mengerti kenapa. Bahkan jika imajinasinya begitu kaya hingga menembus langit, dia tetap tidak dapat memikirkannya, darah merah adalah asal dari darah itu sendiri. Meskipun saya tidak tahu apa yang telah Anda alami di pengadilan Dewa Abadi, Anda memenuhi syarat untuk memasuki rumah Sifang saya dengan kemampuan yang begitu unik. Sayang sekali Anda lahir pada waktu yang terlalu dini. Jenderal dari Mansion bergumam, tiba-tiba berbalik dan pada saat yang sama satu tangan menepuk tanah. Raksasa hitam itu berbalik persis sama dengannya, dan menembak ke arah karang manusia di tanah. Bas! Lampu merah meledak lagi dari telapak raksasa hitam, menutupi seluruh karang manusia. Nuwa di kejauhan menarik napas dalam-dalam, berhenti mengedipkan matanya, dan menatap perubahan telapak tangan raksasa hitam itu dengan sangat serius. Lampu merah berangsur-angsur menghilang, dan karang manusia juga menghilang. Segera setelah itu, semua orang melihat untaian karang merah berkelap-kelip di sepanjang lengan raksasa hitam itu. Karang merah itu tampaknya merupakan meridian bagian dalam lengan raksasa hitam itu, dan ia bergerak ke atas dengan cepat. Selain meridian merah, petir putih berkedip dari waktu ke waktu, itu adalah cahaya kehancuran. Petir merah dan putih terjalin, menyebar di sepanjang lengan raksasa hitam itu, dan pada saat yang sama, lengan raksasa hitam itu juga mulai runtuh dari tangan. Pada saat yang sama ketika itu runtuh, rumah besar di kejauhan memegang tangan kanannya dengan erat, menjerit kesakitan, dan wajahnya menjadi sangat terdistorsi, dan pada saat yang sama berteriak dengan keras, bagaimana mungkin? Merah dan kilat putih dengan cepat menembus setelah memasuki tubuh raksasa hitam. Jenderal pemerintah juga memegangi dadanya, dia merasakan besi panas membara di andalamnya. Wow, wow, wow. Dua jenis cahaya, satu merah dan satu putih, diaduk di tubuh raksasa hitam, dan tubuhnya juga runtuh dan menghilang. Kedua sinar cahaya ini menembus kepala si hitam raksasa tanpa henti. Tidak, jangan. Yan Fujiang melihat gerakan di kejauhan, menyadari ada sesuatu yang salah, lalu memeluk rambutnya dan meratap dengan tajam. Setelah dia terhubung dengan raksasa hitam, persepsi kedua belah pihak dibagikan. Sayang sekali hubungan antara dia dan raksasa hitam itu sangat rumit, dan butuh waktu untuk memutuskan hubungan, dan dia harus menanggung rasa sakit yang parah ini. Ratapan jenderal pemerintah berlangsung selama lebih dari 10 napas, dan pada saat ini raksasa hitam itu benar-benar hancur dan runtuh. Tubuh besar itu benar-benar menghilang, dan karang berbentuk manusia perlahan turun dari udara, tubuhnya yang berbentuk manusia sedikit bergetar, dan baju besi perak serta tombak perak terlepas dari tubuhnya, dan dinding zonzong tersebar di seluruh tanah. Semua orang masih menatap kosong pada karang berbentuk manusia itu. Mereka tidak berani memastikan bahwa ini adalah Luo Zeng, dan mereka bahkan tidak dapat memastikan apa itu. Tetapi setelah beberapa saat, kecambah granulasi yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari karang berbentuk manusia, dan granulasi terjerat satu sama lain untuk membentuk kerangka, dan kemudian lapisan daging dan darah tumbuh dengan cepat, dan akhirnya kembali ke penampilan Luo Zeng sendiri. Hah! Nuwa menghela nafas lega. Dia sangat gugup sekarang, setiap otot di tubuhnya tegang, tapi sekarang dia tiba-tiba merasa lega. Tiga pemburu abadi bahkan membuka mulut mereka lebar-lebar, terlihat sangat tidak bisa dimengerti. Para pemburu abadi telah melihat banyak makhluk unik dan ajaib, tetapi mereka belum pernah mendengar makhluk sekuat itu dengan bentuk yang begitu aneh. Tian Chuan adalah yang pertama melangkah maju. Di jalan meratap, Tian Chuan memilih tubuh Luo Zeng karena naluri, karena Tian Chuan merasa Luo Zeng memang lebih kuat dari orang-orang di sekitarnya. Setelah Tian Chuan terbangun, dia secara alami memahami bahwa pilihannya benar, lagi pula, Luo Zeng dapat dipilih sebagai jenius di pengadilan Dewa Abadi. Namun, sekarang Tian Chuan menemukan bahwa dia masih meremehkan Luo Zeng. Kekuatan garis keturunan Luo Zeng jauh lebih kuat dari imajinasi Tian Chuan. Kemampuanmu berasal dari kuadran kehidupan asal darah, kan? Kemampuan pemulihan yang begitu kuat mungkin merupakan kombinasi dari berbagai kemampuan di kuadran kehidupan. Potensimu bahkan mungkin untuk menjadi seorang jenderal. Seru Tian Chuan. Di mata Tian Chuan, Jenderal Fu sudah menjadi eksistensi yang kuat dan tak terkalahkan. Tapi faktanya benar, tidak peduli masalah apa yang dihadapi para pembangun dunia, selama si Fang Mansion mengirimkan jenderal, tidak akan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ini juga alasan mengapa Tian Chuan begitu kagum pada Jenderal Mansion. Kuadran kehidupan. Luo Zeng berpikir sejenak dan berkata, mungkin. Ketika diterangi oleh lampu merah,
Luo Zeng secara alami merasakan fluktuasi asal-usul darah. Asal-usul darah tidak dikendalikan oleh Luo Zeng. Pada awalnya, asal-usul darah tampaknya menguraikan informasi yang terkandung dalam proses fluktuasi dan memberitahu Luo Zeng. Bahkan ketika Luo Zeng bersentuhan dengan energi apapun, asal-usulnya darah dapat dianalisis, dan kemudian berikan energi yang terkendali. Tapi Yuan Seng Sui secara bertahap menjadi acuh tak acuh pada dirinya sendiri, dan sekarang selama itu bukan ancaman fatal, Yuan Seng Sui tidak akan aktif membantu hanya menghadapi raksasa hitam Luo Zengyi tanpa ragu, ada juga keinginan untuk membangkitkan Yuan Seng Sui tujuan. Tian Chuan belum terjerat dalam tubuh garis keturunan Luo Zeng, dia berbalik dan masih melihat ke King Tiantai lain. Tapi apa yang terjadi dengan Mansion, mengapa menjadi begitu kejam, aku harus terlempar kembali ke jalan berkabung. Situasinya pasti lebih rumit dari yang kamu bayangkan, kata Luo Zeng dan menoleh. Di King Tiantai di kejauhan, Xiao Fu akan terbebas dari rasa sakit yang luar biasa, wajahnya tertutup awan. Kebangkitan pengkhianat di jalan berkabung pada awalnya adalah kecelakaan, yang juga menjadi alasan mengapa pemerintah bergegas, tetapi setelah kecelakaan itu, terjadi kecelakaan yang lebih besar lagi, luar biasa, terlalu abnormal. Sekte roh manusia dan istana Sifang selalu terbuka untuk para jenius, dan ini juga menjadi dasar pertumbuhan sekte roh manusia. Namun, di sekte roh manusia, ada beberapa roh manusia seperti para jenderal yang memandang rendah manusia dari support dari lubuk hati mereka. Di mata mereka, meskipun ras manusia ini terus menampakkan roh manusia dan sangat mirip dalam banyak hal, mereka tetap sama. Tapi setelah orang menyebalkan ini membunuh pengkhianat tingkat kebencian, dia bisa terlahir kembali secara utuh, bagaimana anak ini mencapai kekuatan gaibnya yang seperti sihir. Gululu, sekelompok materi hitam melayang dari King Tiantai tempat Luo Zeng dan rombongannya berada. Materi hitam ini adalah bagian dari sisa-sisa raksasa hitam, dan dapat dianggap sebagai ikan yang lolos dari jaring. Yan Fu terus mencubit tangannya, dan zat hitam berpola itu juga berubah bentuk saat dia mencubit, dan segera berubah menjadi kepala Jenderal Jiang Fu. Kepala ini seukuran kepala manusia biasa, dan aura berbahaya yang dikandungnya sangat lemah. Ruang San Xingtian sangat istimewa. Energi dan materi akan hilang setelah meninggalkan King Tiantai, dan hal yang sama berlaku untuk suara. Satu-satunya cara bagi pemerintah untuk mengirimkan suaranya sendiri adalah dengan menggunakan metode ini. Berapa banyak sinar cahaya yang telah kamu angkat di pengadilan Dewa Abadi, dan sinar cahaya apa itu? Tanya Jenderal Mansion. Anda harus tahu bahwa ada 373 jenis kemampuan yang berasal dari darah, dan 373 jenis kemampuan ini dapat digabungkan satu sama lain untuk mendapatkan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya, memahami sepenuhnya asal-usul darah begitu lama, urutan jenisnya. Kemampuan Luo Zeng sangat kuat, dan pemerintah pasti ingin mengetahuinya. Tidak ada komentar, jawab Luo Zeng singkat. Wajah sang jenderal berubah, dan ada rasa dingin yang suram di matanya, apakah kamu tidak takut mati? Mungkin sangat takut, jawab Luo Zeng dengan jujur. Mendengar jawaban ini, Jiang Fu akan terlihat sedikit lebih lambat. Kamu berharga bagi kami, aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu harus membunuh orang lain. Tianxing mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Yang lain tidak dapat memahami kata-kata jenderal pemerintah, tetapi melihat wajah Tianxing, mereka mungkin tahu bahwa itu bukan kata yang baik. Luo Zeng menahan amarahnya dan tersenyum. Kamu. Siapa kamu? Istana Sifang. Atau Sekte Roh Manusia? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak, lakukan saja apa yang aku katakan, Yan Fu akan terus menyihir. Maaf, saya tidak tertarik, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan meraihnya di udara, tombak panjang di tanah sudah ada di tangannya, dan dia menunjuk ke arah kepala sang jenderal. Jenderal Mansion tidak berharap Luo Zeng mengubah wajahnya tiba-tiba, dan berkata dengan cepat, tunggu. Luo Zeng tidak memberikan kesempatan kepada Jenderal Mansion untuk berbicara, dan cahaya kehancuran telah menembus kepalanya, dan kemudian runtuh. Tombak panjang yang menembus kepala sedikit bergerak, dan menunjuk lurus ke arah King Tiantai yang berlawanan. Luo Zeng menunjukkan senyum tipis. Yang dia minati adalah latar belakang jenderal pemerintah. Karena jenderal pemerintah menolak untuk membicarakannya, tidak perlu membicarakannya. Rumah besar itu tidak akan pernah menyangka bahwa Luo Zeng akan membuat gerakan tiba-tiba, dan perasaan dibodohi muncul secara spontan, terutama orang yang membodohi dirinya sendiri sebenarnya adalah makhluk dari dunia kedua. Matanya hampir terbakar. Jaringan, hubungi orang-orang Yuefu dan biarkan mereka bertindak, kata Jenderal Yan Fu dengan suara yang dalam. Sekelompok bayangan coklat muncul di sebelah Jenderal Zifu,
Ini semacam pengkhianatan yang disebut jaringan, mereka dapat mengirimkan informasi. Cahaya di permukaan jaringan ini berkedip-kedip dalam dan dangkal untuk beberapa saat, dan kemudian mengirimkan pesan, Tuan Xiao, Yuefu berkata bahwa kita tidak bisa pergi ke sana, dan Aquarius Terrace sedang diserang. Apakah mereka berani menyerang Aquarius Terrace? Sok, Yuefu meminta bantuan, dan orang-orang dari Heifu sudah bergegas. Kata Luo, orang-orang itu sangat bertekad, dan aku khawatir mereka keluar dengan paksa untuk menghilangkan energi yang dikeluarkan. Awalnya penuh kemarahan mendengar ini, wajah Jiang Fu tiba-tiba menjadi sangat serius. Aquarius Terrace juga merupakan Qingtian Terrace, di tengah Qingtian Terrace ini terdapat sebuah vas harta karun setinggi manusia, begitulah namanya. Salah satu dewa yang diekstraksi dari energi fusi disegel di dalam vas, tujuannya adalah untuk tidak membiarkan lahirnya energi fusi yang lengkap di dunia yang kacau. Meskipun kemungkinan menggabungkan energi fusi Dao sendiri sangat rendah, bukan tidak mungkin. Setelah energi fusion Dao lengkap dikuasai, itu akan menyebabkan banyak masalah, sehingga penjaga di platform Aquarius dijaga sangat ketat sehingga hampir tidak mungkin untuk menerobos. Lebih penting lagi, kunci Gunung Yiwanta dilindungi dengan sangat ketat, dan hanya ada di tangan beberapa orang yang terbangun, belum bocor selama lebih dari 1000 zaman kacau, mengapa diketahui pihak lain sekarang. Pemerintah akan mencium sesuatu yang tidak biasa dalam hal ini. Sebaliknya, pembangun dunia di seberang hanyalah masalah sepele. Ini takdirmu, tapi kamu mungkin tidak bisa pergi. Jenderal Mansion memandang Luo Zeng dan mengatakan sesuatu dengan dingin, lalu berbalik ke arah Luo Zeng berjalan menuju tengah atap, dengan kilatan cahaya oranye, Mansion akan menghilang ke dalamnya. Luo Zeng dan yang lainnya secara alami melihat proses kepergian sang jenderal. Saya khawatir Jenderal Mansion tidak akan melepaskannya, kata Tian Chuan dengan cemas. Luo Zeng mengangguk, ayo pergi dari sini dulu. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada pintu lagi. Menurut Tian Chuan, pintu itu diganti tanpa ada yang mengetahuinya, pintu ini untuk mencegah orang yang memasuki teras Qingtian melarikan diri, dan tidak mudah untuk mendobraknya. Ayo bekerja sama untuk mencoba lagi. Bagaimanapun juga, pintu ini adalah benda mati. Aku tidak percaya kita tidak bisa membukanya dengan usaha kita bersama. Saran Fuxi. Situasinya mendesak sekarang, dan semua orang tidak dapat membuka pintu hanya dengan kekuatan kasar, sekarang mereka memiliki lebih banyak waktu untuk menghadapinya, orang-orang yang hadir secara alami lebih optimis. Semua orang pakai ini, Blood Lion tiba-tiba mengeluarkan paket kertas mentega kecil. Setelah membuka kantong kertas, sebuah kubus kecil yang gemuk terungkap di dalamnya, yang mengeluarkan aroma samar. Nuwa, Fuxi, dan yang lainnya tidak mengenalinya, tetapi mata Dong Huang berbinar dan berkata, ini minyak binatang naga. Ini potongan yang sangat besar. Ya, singa darah itu mengangguk. Binatang naga juga merupakan sejenis makhluk di sungai para dewa. Setelah memburunya, mengupas kulitnya dan mematahkan perutnya, Anda dapat menemukan minyak semacam ini dari perutnya. Mengoleskan minyak ke tangan Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan. Minyak hewan naga juga sangat langka di Qifenglin, lagi pula benda ini tidak akan menarik serangan Qifenglin, tapi bisa sangat memperkuat kekuatannya sendiri. Sepotong minyak hewan naga ini juga merupakan harta karun bagi singa darah, tetapi sekarang tidak dapat disembunyikan untuk keluar dari masalah. Semua orang mengulurkan tangan satu demi satu, sementara singa darah mengambil kubus minyak dan mengolesinya. Bahkan Tian Chuan, yang berbahaya, dilukis. Setelah tangan Luo Zeng mengolesi minyak, ada perasaan hangat, dan kemudian ada rasa kekuatan yang kuat di tangannya, minyak ini benar-benar luar biasa. Setelah diolesi, pemimpin pria berjubah hitam itu juga mengorbankan patung emas kecil berwajah manusia dan berbadan binatang, ada 4 bola di punggungnya, 3 di antaranya telah dihancurkan, kata pemimpin pria berjubah hitam itu, harta karun ini dapat membuat kekuatan semua orang menjadi 2 kali lipat, tetapi telah digunakan 3 kali, dan ini yang terakhir kali. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menghancurkan bola terakhir, dan dengan pop, 2 lampu emas ditembakkan dari mata patung emas itu. Ketika semua orang diselimuti oleh cahaya keemasan, mereka tiba-tiba merasa kekuatan mereka meningkat secara dramatis. Mampu menggandakan kekuatan makhluk dalam jarak tertentu, patung emas ini secara alami bukanlah benda fana, tetapi sayang untuk digunakan setelah habis. Selain 2 harta tersebut, orang lain juga mengorbankan hartanya sendiri sebanyak-banyaknya. Token dari pantai lain di Sanxingtian secara alami bukan benda biasa, dan semua jenis energi nafas mengalir di depan gerbang untuk sementara waktu. Setelah sepenuhnya siap, semua orang bergabung untuk mulai menyeret. Di bawah tarikan kekuatan yang menakutkan,
pintu yang tampaknya biasa itu bergetar sedikit. Ayo, semuanya, pintu ini tidak tahan lagi, kata Fuxi dengan mata berbinar. Saat kekuatan kerumunan meningkat dengan cepat, getaran gerbang menjadi semakin parah, seolah-olah akan runtuh. Tetapi tepat ketika semua orang berharap, sebuah tulisan Sanskerta tiba-tiba muncul di permukaan gerbang, dan garis-garis rumit membentang di sekitar tulisan Sanskerta, sampai ke tepi gerbang. Apakah ini kata segel? Kata Nuwa dengan tatapan tajam. Raja Yi mengangguk, itu memang karakter yang tersegel. Orang-orang yang hadir ini telah mencoba-coba bahasa Sanskerta sampai batas tertentu, bahkan beberapa bahasa Sanskerta yang lebih rumit dapat diartikan, dan sekarang bahasa Sanskerta ini hanya mengungkapkan sebuah kata, mereka secara alami dapat melihatnya di sekilas. Tapi mereka hanya mengerti kata itu, tapi mereka tidak mengerti garis di gerbang. Tian Chuan berkata kepada Luo Zeng, itu tidak bisa dibuka, ini adalah pintu yang tertutup, dan tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan. Tidak peduli seberapa kuat itu, tidak bisa dibuka. Luo Zeng sedikit tidak bisa dipercaya. Tian Chuan mengangguk, aku tidak bisa membukanya. Bahkan ketika Tian Chuan berbicara, semua orang tidak rileks sama sekali, dan masing-masing dari mereka hampir menekan kekuatan mereka hingga batasnya, tetapi pintu menjadi semakin stabil setelah segel muncul. Setelah Luo Zeng menyampaikan kata-kata Tian Chuan kepada semua orang, pemburu abadi dan pria berjubah hitam itu segera berkecil hati, dan Nuwa, Fuxi, dan alam abadi lainnya juga berhenti. Sayang sekali minyak binatang nagaku, sesal singa darah. Pemimpin pria berjubah hitam itu mengangkat bahu, jelas patung emasnya yang berharga bahkan lebih berharga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa membuka pintu, bukankah kita akan terjebak di sini? Mencicit, tanya Seng Tian Suang. Tian Chuan Senior, apakah ada cara lain untuk pergi dari sini? Luo Zeng bertanya. Tian Chuan melihat ke pintu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata, kalau begitu kita hanya bisa membongkar King Tiantai ini. Bongkar King Tiantai. Luo Zeng sedikit terkejut. Tian Chuan terlihat cukup percaya diri, jangan lupakan profesiku. Kemampuan tempur Tian Chuan mungkin tidak kuat, tapi dia adalah pembangun dunia, dan seluruh kekacauan dibangun olehnya tentu saja, dia tahu misteri dan prinsipnya jelas. Sebelumnya, Tian Chuan tidak ingin meruntuhkan King Tiantai, karena mengkhawatirkan pembangun dunia lainnya. Obsesi dari 199 pembangun lainnya di jalan ratapan mirip dengan legenda surgawi, dan mereka semua harus kembali ke sini sebelum mereka dapat bangun. Tapi sekarang untuk pergi, tentu saja dia tidak bisa mengurus begitu banyak. Lalu dia berbalik menghadap gerbang, berjalan 10 langkah, menunjuk ke kakinya dan berkata, buka kecil di sini. Luo Zeng membawa tombak panjang sesuai dengan kata-kata Tian Chuan, dan meneruskannya ke langit tusuk ke arah yang runcing. Tanah King Tiantai ini harus sangat solid, pertarungan tadi tidak menghancurkan King Tiantai. Retak. Tanpa diduga, Luo Zeng membanting ujung tombak, dan tanah retak, memperlihatkan rune di lapisan bawah. Tian Chuan bahkan tidak melihatnya, dan mengambil 10 langkah lagi ke samping, hancurkan di sini. Luo Zeng mengikuti masa lalu dan menghancurkan sesuai dengan instruksi Tian Chuan. Krek, di bawah smash ini, sebuah rune unik juga terungkap. Rune kedua agak mirip dengan rune kedua, tetapi arahnya berbeda, jadi pasti ada hubungan di antara keduanya. Tapi Tian Chuan tidak membuat penjelasan apapun, dan masih berjalan ke arah lain, menunjuk ke tanah untuk membimbing Luo Zeng agar membukanya. Retak, 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 retak. Lebih dari 20 lubang dihancurkan ke atap bening yang besar, dan ada rune di bawah setiap lubang. Ketika Luo Zeng menghancurkan lubang terakhir, Tian Chuan mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan rune di lubang, dan cahaya kuning redup dipantulkan dari rune. Kemudian rune di dalam lubang menyala satu demi satu, dan ketika semua rune menyala, semua orang tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Hei, terdengar suara teredam dari dalam teras King Tian, seolah ada sesuatu yang berat telah dibuka. King Tiantai yang besar mulai berputar perlahan, dan semua pilar batu yang berisi baju besi sebelumnya diangkat satu per satu. Pada saat yang sama, retakan yang jelas muncul di tengah King Tiantai, seperti cangkang kura-kura yang terbelah dari tengah perlahan-lahan dibuka, mengungkapkan. Salah satu dekonstruksi kompleks. Atap dinasti King ini dibangun dengan sangat cerdik, kata Fuxi dengan kagum. Itu sama dengan mesin-mesin di dasar Gunung Yiwanta. Nuwa mengangguk dan melihat legenda langit, benda-benda ini mungkin dibuat dengan hati-hati oleh para pembuat dunia ini. Aku lebih tertarik pada senjata lapis baja itu. Tanda seru. Mencicit. Seng Tian Suang berkata dengan mata kedelai menatap baju besi di dalam pilar batu. Ketika saya pertama kali melihat baju besi dan senjata ini, itu membangkitkan minat semua orang yang hadir.
Tetapi Tianchuan memperingatkan bahwa baju besi dan senjata ini memiliki perlindungan larangan yang kuat, dan mereka tidak akan lagi mengambil keputusan ketika menghadapi mereka yang berbahaya. Tapi sekarang dengan pembukaan dari seluruh King Tiantai, Seng Tianzuang memiliki pikirannya lagi. Luo Zeng, bisakah kita mengambil beberapa baju besi dan senjata? Mencicit, tanya Seng Tianzuang. Jika alam abadi ini menggunakan senjata ini, mereka juga bisa membunuh Word dengan cahaya kehancuran. Setelah memikirkannya, Luo Zeng bertanya, Tianchuan Senior, baju besi dan senjata ini tidak berguna di sini, dapatkah Anda memberikan beberapa set kepada teman saya, dan kemudian jika Anda melakukannya dengan aneh, Anda bisa lebih yakin. Selama Anda dapat menggunakan. Pecah dengan cahaya-cahaya, setiap orang yang hadir akan memiliki kemampuan untuk menghadapi pengkhianatan. Mendengar usulan Luo Zeng, Tianchuan berbalik dan meliriknya, sedikit ragu. Meskipun kedua belah pihak memiliki pemahaman tertentu, Tianchuan masih tidak yakin apakah Luo Zeng sama dengan dirinya, atau Tianchuan sangat bingung tentang masa depannya. Sebagai pembangun dunia, dia awalnya adalah anggota sekte roh manusia. Tapi apa yang terjadi pada Renlingmen? Mengapa si Fang Mansion menyerangnya? Alasannya ada di kabut. Bisakah pemuda bernama Luo Zeng ini dipercaya? Saya khawatir akan ada tanda tanya. Senior Tianchuan masih mempertanyakan posisi dan asal kita. Luo Zeng bertanya. Ya, jawab Tianchuan. Luo Zeng berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, saya tidak tahu apa posisi senior Tianchuan. Saya yakin senior juga bingung sekarang, tetapi kami dapat membantu senior menemukan kebenaran. Kami dapat memilih untuk bekerja sama sebelum mengonfirmasi posisi senior. Melihat wajah serius Luo Zeng, hati Tianchuan tersentuh oleh penampilannya, dan kemudian dia mengangguk dan berkata, sebenarnya, posisinya mungkin tidak penting lagi. Jika benar bahkan gerbang empat roh telah runtuh seperti yang Anda katakan, kami dunia pembangun akan lama. Dianggap tidak berguna, buang sampah yang tidak berguna. Butuh lebih dari 1000 zaman kacau untuk bangun, dan menghadapi situasi seperti itu, Tianchuan sangat tertekan. Senior Tianchuan meremehkan dirinya sendiri, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, jika kamu adalah anak-anak terlantar, si Fang Mansion tidak akan mengirim orang untuk menjaga di sini, dan kemudian para Jenderal Manor Mansion tidak akan melakukan perjalanan khusus untuk datang ke sini. Lebih baik dalam hati saya berkata, armor dan senjata itu tidak dapat diberikan kepada Anda. Pembangun dunia lain membutuhkan hal-hal ini jika mereka ingin bangun. Senjata dan baju besi adalah kondisi yang diperlukan untuk kebangkitan, belum lagi baju besi dan senjata ini melakukan bukan milik surga. Tapi baju besi dan senjata bukanlah sumber cahaya kehancuran. Tianchuan menunjuk ke bagian bawah pilar batu, yang paling penting ada di sana, kamu keluarkan. Meskipun Luo Zeng agak aneh, dia masih mendekati pilar batu dan mengulurkan tangan dan menyentuhnya di bawah sentuhan. Di bawah sentuhan ini, batu persegi seukuran telapak tangan diambil dari bawah, dan kerikil putih bertatahkan di tengah batu persegi. Luo Zeng membawanya ke Tianchuan dan bertanya, senior, ini adalah. Ini juga merupakan batu suci, tetapi sangat kecil. Tianchuan tersenyum sedikit. Cahaya kehancuran pada baju besi dan senjata berasal dari batu suci seukuran kerikil ini. Luo Zeng mengatakan ini tiba-tiba menyadari, tetapi juga cukup terkejut. Sebuah batu suci seukuran kerikil dapat memberikan banyak cahaya kehancuran, tetapi batu suci yang diambil dari Leisa 100 kali lebih besar, tidak heran cahaya kehancuran di dalamnya tidak ada habisnya. Cahaya yang hancur di batu suci ini akan diisi ulang secara perlahan setelah habis. Itu adalah senjata tajam melawan pengkhianatan. Setiap orang yang hadir dapat mengambil satu bagian, kata Tian. Setelah Luo Zeng menyampaikan kata-kata Tianchuan kepada orang-orang yang hadir, mereka semua menunjukkan kegembiraan di mata mereka, terutama 3 bersaudara dari pemburu abadi. Cahaya kehancuran sangat terkendali dan berbahaya, dan itu memang senjata tajam. Setelah mendapat izin, yang lain mengeluarkan batu dari dasar pilar batu satu persatu. Setelah Tianchuan mengajari semua orang metode merangsang cahaya kehancuran, mereka dengan hati-hati menyimpannya. Kemudian Tianchuan mengalihkan pandangannya ke tengah teras King Tian, ada dinding di satu sisi bagian yang terbuka, sudah waktunya untuk pergi dari sini, hancurkan saja dinding itu. Luo Zeng terbang ke depan setelah mendengarkan perintah. Menuju dinding lempar pukulan. Boom! Tembok itu runtuh, memperlihatkan lorong setinggi setengah orang. Luo Zeng membungkukkan pinggangnya dan mengebor ke lorong, berjalan ke depan lebih dari 20 kaki, dan dinding lain muncul di depannya, dan dia meninju lagi. Boom! Setelah tembok runtuh, kolam besar itu terungkap ke semua orang. Yang lain keluar dari lorong, dan ketika mereka melihat kolam dan patung perunggu,
mereka semua merasakan perasaan bertahan hidup setelah bencana. Setelah pertempuran ini, kelompok lisan dan para pemburu abadi tidak kehilangan kerusakan apapun, yang merupakan hasil yang sangat beruntung. Lebih dari separuh orang berjubah hitam jatuh. Orang-orang berjubah hitam ini memiliki banyak keluhan tentang pemimpin sebelumnya, lagi pula, mereka tidak mendapat manfaat apapun dari mengikuti petualangan Luo Zeng sepanjang jalan, dan begitu banyak saudara yang terbunuh dan terluka. Tapi pemimpin berjubah hitam menghibur mereka untuk sementara waktu, dan sekarang suasana hati mereka sudah sangat tenang. Lagi pula, dengan bantuan Luo Zeng mereka mendapatkan telur burung elang berkepala 6, yang menyelamatkan seluruh klan Yeren. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka mendapat sepotong kerikil batu suci, dan itu cukup bermanfaat dari sudut pandang memerangi pengkhianatan. Di tepi dataran dingin, di kedalaman lebih dari 10 kaki di bawah tanah, dua katak es yang tampak seperti kristal sedang tidur. Jenis katak es dataran dingin ini sangat langka, selama mereka tidak membangunkannya, mereka bisa tidur sekitar 1000 tahun. Retak, retak, sebuah kekuatan digali dari atas ke bawah, dan getaran besar membangunkan dua katak es yang dingin. Kabut putih pekat dilepaskan dari tubuh mereka. Kabut putih bersuhu sangat rendah ini tidak hanya membekukan mereka menjadi lapisan es pelindung, tetapi juga langsung membunuh musuh di sekitarnya. Namun, para penggali di atas tidak takut dengan kabut putih yang sangat dingin, itu adalah roh api di antara suku Yuanling. Ketika kabut putih melonjak, Huo Ling mencibir, dan nyala api yang panas segera menghilangkan semua kabut putih. Api dari atas mengalir ke dalam lubang seperti ular berbisa, dan setelah beberapa saat, katak es dingin dan es padat di tubuhnya berubah menjadi genangan air. Di sini juga tidak ada, aku akan terus menggali ke arah barat, kata roh api itu. Di sisi garis salju di sebelah timur dataran dingin, salju yang menumpuk selama bertahun-tahun telah menghilang sepenuhnya, memperlihatkan permafrost yang gelap, dan bahkan permafrost telah digali Yuanling klan benar-benar menggali. 3 kaki ke dalam tanah. Huo melayang di udara dan diam-diam melihat ke tanah yang gelap, kamu tidak dapat menemukan area seluas itu. Jejak kehati-hatian muncul di mata menyihir Huo. Garis salju hancur ketika dia pertama kali datang ke sini, yang berarti tidak ada 300 tael perak di sini, dan itu memang mungkin. Tetapi jika mereka tidak kembali ke hutan belantara, mereka tidak akan pernah melihat ke belakang, bukankah mereka takut mati? Mungkin mereka bisa menemukan jalan khusus, dan jalan ini berada di hutan belantara yang tidak bisa kembali. Kata Chi, aku bisa mencoba saat dia berbicara. Chi dengan lembut mengangkat tangannya, dari telapak tangannya yang suci. Armor sayap sebuah jalan keluar yang dibentuk oleh cahaya biru muncul di atas, desir, desir, desir. Roh api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan oleh Chi. Roh api ini adalah tubuh remaja. Mereka juga bisa dianggap sebagai anggota klan Yuanling. Tapi sekarang kecerdasan mereka tidak cukup tinggi, mereka hanya akan menuruti perintah. Melihat Chi mengirim roh api kecil ini ke Wastelen of No Return, Huo berkata dengan marah, perlu mengorbankan begitu banyak roh api. Beberapa juta lagi, Chi mengangkat bahu, dan baju besi sayap suci tiba-tiba mengeluarkan suara gesekan logam. Kamu orang menyebalkan, wajah Huo sedikit menggelap, dan dia menyesal membantu Chi memenangkan armor sayap suci. Huo memang bisa melahirkan jutaan roh api, tapi di matanya, betapapun lemahnya roh api itu, dia juga anggota suku Yuanling. Tapi Chi berbeda, di matanya roh api ini hanyalah sekumpulan api yang tidak bisa berpikir. Roh api kecil ini berkerumun bersama dan mengeluarkan suara kicauan, seperti anak api yang melompat kegirangan, saling berpelukan. Api besar terbentuk di bawah klaster. Setelah nyala api besar mencapai tepi garis salju, ia menyerbu ke Wastelen of No Return satu persatu. Swoosh! Chip! Roh api kecil pertama bergegas ke Wastelen of No Return, dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Chi telah memberi perintah kepada roh api kecil ini, jika mereka dapat menemukan jalannya, mereka akan kembali sendiri, dan jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka akan mati. Tapi roh api kecil ini hanya berlari ke depan, jelas tidak bisa kembali. Ia akan menghabiskan energinya sendiri di gurun yang tidak bisa kembali, dan akhirnya berubah menjadi sekelompok api kecil biasa dan perlahan padam. Dari nyala api besar, roh api kecil terus keluar satu demi satu, bergegas ke hutan belantara yang tidak bisa kembali. Dari kejauhan, ada tebasan api yang menyebar ke depan di gurun yang tidak bisa kembali, yang terlihat sangat mengejutkan. Manusia itu menghancurkan garis salju ini. Jika mereka masuk dari bagian tertentu dari garis salju, mereka pasti akan menemukan jalan itu, kata Chi dengan percaya diri. Tentu saja, Huo tahu bahwa metode ini berguna,
tetapi dia merasa sangat tidak nyaman melihat roh api kecil yang akan mati. Wow, saat roh-roh api kecil menyerbu ke Wasteland of No Return satu persatu, mereka semakin dekat dan semakin dekat ke jalan di Wasteland of No Return. 10 mil, 5 mil, 3 mil. Ketika hanya ada 1 mil jauhnya dari jalan itu, semua roh api kecil telah bergegas ke hutan belantara yang tidak dapat kembali. Jumlah roh api kecil tidak cukup, mari kita tambah lagi. Ah Ci berkata dan mengangkat tangannya lagi, dan sekelompok roh guntur kecil berwarna biru cerah muncul dari pintu keluar cahaya biru di atas lengannya, terus berderak, mulai menyatu. Bagaimanapun, anggota lain dari suku Yuanling di armor sayap suci dibebaskan, dan tidak ada yang bisa mengendalikan Ah Ci, semua yang ada di dalam armor sayap suci dikendalikan oleh Ah Ci. Tepat ketika Ah Ci hendak mengeluarkan perintah, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya dan Ah Huo. Ah Huo, Jie Yan, kembalilah, adalah panggilan Muling. Mendengar panggilan Muling, ekspresi Ah Huo dan Ah Ci menjadi sangat serius. Jika bukan karena keadaan khusus, roh tidak mungkin melakukan panggilan darurat. Tuan Muling, apa yang terjadi? Ah Huo bertanya. Klan Wukong menyerang teras Aquarius, kata Muling. Mata Ah Huo penuh dengan ekspresi yang tak terbayangkan, mereka berani. Di permukaan pantai seberang, peradaban Yuanling dan klan Wukong sedang bertarung, tetapi sebenarnya ada dua kekuatan yang lebih kuat di belakangnya. Aquarius Terrace selalu menjadi fokus perlindungan peradaban Yuanling. Tidak hanya peradaban Yuanling di sana, tetapi ada penjaga pengkhianat yang kuat. Klan Wukong berani melakukannya saat ini. Apakah mereka gila? Kembali untuk membantu, Muling hanya meninggalkan dua kata pendek. Tapi bagi Ah Huo dan Ah Ci, ini adalah perintah yang tidak bisa mereka bantah. Ah Ci dengan ringan mengangkat tangannya, dan Lei Ling yang dibebaskan kembali ke armor sayap suci satu demi satu. Ah Huo juga memberi tahu anggota suku Yuanling yang sedang mencari di dataran dingin. Setelah anggota suku Yuanling ini satu demi satu masuk ke armor sayap suci, sebuah suara tanpa emosi datang, Ah Ci, serahkan kendali sayap suci baju besi. Baru saja itu adalah kasus khusus, para tetua klan Yuanling meninggalkan baju besi sebelum diserahkan ke Ah Ci untuk diamankan. Sekarang semua anggota suku Yuanling telah kembali ke posisi mereka, mereka bersama-sama membentuk Jian itu sendiri, dan mereka secara alami ingin Qiyu Ah Ci menyerahkan mereka. Situasinya mendesak, aku akan mengendalikan armor sayap suci sekarang, jawab Ah Ci. Itu akhirnya mendapatkan kendali dari armor sayap suci, bagaimana bisa mengembalikannya dengan santai. Semakin mendesak situasinya, semakin kita harus mematuhi aturan. Ah Huo, menurutmu Jie Yan melanjutkan. Ah Ci baru saja mendengus dingin, dan suara Jie Yan berhenti tiba-tiba. Dunia batin armor sayap suci dikendalikan oleh Ah Ci, dan Ah Ci dapat dengan mudah memblokir suara mereka. Ayo pergi. Hah. Ah Ci merentangkan sayap armor sayap suci dan melayang ke depan. Ah Huo menatap bagian belakang armor sayap suci di udara, menyipitkan matanya sedikit, lalu terbang ke depan. Luo Zeng dan timnya kembali ke kolam dan memanjat pancing panjang. Saat mereka mencapai bagian atas joran, mereka menggenggam kail dengan dua jari dan menggantung ke arah bawah. Luo Zeng, Tian Chuan, dan Fuxi adalah yang pertama turun, dan mereka segera kembali ke gua. Saat mereka kembali ke gua, yang menarik perhatian mereka adalah seluruh gua kristal hijau. Kristal hijau ini benar-benar menyegel gua. Apa ini? Mencicit. Seng Tian Suwang terkejut. Fuxi melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengetuk kristal hijau dengan ringan, dan berkata dengan hati-hati, benda ini sangat kuat, saya khawatir tidak akan pecah sebelum. Fuxi selesai berbicara, Nuwa menyela, ini kristal hijau harus menjadi safir di tubuh Raja Yi, dan Raja Yi adalah yang terakhir naik, yang diatur olehnya. Seharusnya begitu, Luo Zeng mengangguk sambil tersenyum. Meskipun Raja Yi tidak menyebutkannya, Luo Zeng sangat akrab dengan safir ini. Setelah pria berjubah hitam dan para pemburu abadi juga digantung dari atas, giliran King Wing terakhir. Meskipun Yi Wang tidak banyak bicara, dia dengan sengaja menjelaskan semuanya kepada semua orang pada akhirnya. Itu berjalan lurus ke safir, merentangkan sayapnya dan mengepak dengan ringan, kristal hijau padat dan luar biasa ini, seperti lilin yang meleleh, mulai mengalir kembali ke arah Raja Yi. Setelah beberapa saat, Kung Fu Yi Wang menyerap lilin sepenuhnya, lalu berdiri di satu sisi. Peradaban safir telah gagal sekali, dan telah membentuk perseteruan mematikan dengan klan Wukong. Ketika berada di medan gelap lantai 13, ia menyukai Luo Zeng dan mempercayakan harapan seluruh peradaban safir kepada Luo Zeng. Dari sudut pandang saat ini, pilihannya sangat tepat, Luo Zeng tidak hanya tidak mengecewakannya,
Tetapi jauh melebihi harapannya, sekarang tidak peduli pilihan apa yang dibuat Luo Zeng, itu akan memberi tanpa syarat dan diam-diam. Setelah semua orang meninggalkan gua, mereka kembali melalui jalan yang tidak kembali ke dataran. Pintu keluar gua sangat dekat dengan Shenhe di Immortal Wasteland, hanya berjarak sekitar 3 kaki. Sebelumnya, Dong Huang sangat yakin bahwa jalan ini akan bertemu dengan Sungai Shenhe, dan jika sungai yang sama bertemu di sepanjang jalan, Dong Huang ingin menyelamatkannya di Sungai Shenhe. Namun, gua yang mengarah ke Yu Qingtian adalah ujung jalan, dan gagasan memasuki Shenhe secara alami terhapus. Tapi saat semua orang keluar dari gua, mereka melihat pemandangan yang aneh. Air sungai yang mengalir di sungai kami awalnya berwarna hijau zamrud, dan itu adalah air penolak jiwa yang dapat mencegah pihak lain meninggalkan pihak lain. Air sungai Kamigawa selalu berwarna seperti ini, kadang-kadang akan ada kelompok gigitan emas yang melewatinya, dan ikan-ikan kecil berwarna keemasan itu akan memantulkan air sungai menjadi emas, selain itu tidak ada perubahan lain. Tapi sekarang air sungai kami berubah menjadi merah tua, dan pada saat yang sama bau darah yang kuat menyebar dari sungai kami. Shenhe? Bagaimana jadinya seperti ini? Dong Huang, yang paling tertarik pada Shenhe, juga berkata dengan hampa saat ini. Itu bau darah? Hidung Nuwa mengendus dengan lembut, meskipun aku tidak tahu darah macam apa itu, tapi itu telah mengalir ke Kamigawa untuk sementara waktu, dan darahnya mulai berbau. Suara yang keluar dari Kamigawa hanyalah darah, ada juga rasa tengik selain rasanya. Pernahkah kamu melihat penampilan Shenhe seperti ini? Luo Zeng bertanya. Baik pemimpin jubah hitam dan pemburu abadi menggelengkan kepala dengan cepat. Pemburu abadi sangat berpengetahuan, mereka telah berhubungan dengan Kamigawa sejak lama, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ada pertempuran di hulu, kata Tian Chuan tiba-tiba. Orang lain tidak dapat memahami kata-kata Tian Chuan, tetapi ketika Tian Chuan berbicara, semua orang berpura-pura mendengarkan, lagi pula, orang ini adalah pembangun dunia, dan dia mengetahui seluruh kekacauan dengan sangat baik. Apakah alam atas mengacu pada Tuan King Tiantai? Luo Zeng bertanya. Telah dikatakan sebelumnya bahwa Zhu King Tiantai adalah Yu Qingtian yang asli, dan hulu Shenhe pasti berada di Yu Qingtian. Tanpa diduga, Tian Chuan menggelengkan kepalanya, mungkin tidak. Ketika kami merencanakan Kamigawa, kami memperkenalkan Kamigawa dari King Tiantai utama ke King Tiantai kecil lainnya dan memutarnya beberapa kali King Tiantai kecil. Atap Xiaoxing ini bukan terhubung satu sama lain. Bagaimana mereka bisa menjadi aliran Shenhe? Luo Zeng sedikit bingung. Tentu saja metode khusus digunakan, Tian Chuan menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya, dan ketika dia menyebutkan profesinya, dia segera menjadi fasih, cara permanen untuk menggabungkan ruang, sehingga Kamigawa yang lengkap dapat bertatahkan masuk. Tepat ketika Tian Chuan masih memperkenalkan prinsipnya, singa darah tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, lihat di sana, ada sesuatu yang mengalir dari sungai Tuhan. Semua orang segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh singa darah. Benar saja, ada raksasa yang mengapung di permukaan Kamigawa yang berwarna darah, dan raksasa ini melayang sangat cepat di permukaan Kamigawa. Pada jarak tertentu, semua orang bisa melihat dengan jelas. Itu adalah mayat raksasa yang tergeletak miring di sungai. Raksasa itu tampak dikuliti, setengah di bawah air dan setengah mengambang di atas air. Separuh wajah di atas air basah kuyup dan bengkak, dan satu matanya melotot, seolah raksasa itu sangat tidak rela sebelum mati. Dan di tubuh raksasa ini, burung gagak hitam melompat-lompat, mematuk daging dan darah busuk raksasa itu. Burung gagak ini bermata satu. Meskipun kecil, mereka mengungkapkan roh jahat yang tak terlukiskan. Roh jahat ini agak mirip dengan atmosfer berbahaya, tetapi tidak persis burung gagak bermata satu menemukan. Luo Zeng dan rombongannya, burung gagak sepertinya tidak mau memakan pemulung, mereka lebih tertarik pada makanan segar. Salah satu burung gagak memimpin dan terbang, dan langsung menuju jalan Luo Zeng setelah terbang keluar dari Shenhe. Tapi tepat setelah itu terbang jauh dari Zhang Su, kekuatan misterius melilitnya, dan itu diseret ke depan tanpa sadar, tidak dapat berbalik, langsung ke kedalaman hutan belantara yang tidak dapat kembali. Burung gagak lainnya juga berada dalam situasi yang sama, ketika mereka meninggalkan wilayah Shenhe. Mereka dipengaruhi oleh hutan belantara yang tidak bisa kembali, dan hanya bisa bergerak ke arah yang berlawanan, membuat serangkaian panggilan dengan enggan. Semua orang sedikit gugup pada awalnya, burung gagak bermata satu yang aneh ini mungkin adalah makhluk Yu Qingtian di sisi lain, entah apa arti aneh yang dimilikinya, dan mungkin sulit untuk menghadapinya jika benar-benar membunuhnya. Luo Zeng bertanya apakah senior Tian Chuan mengetahui makhluk ini dari sisi lain. Tian Chuan hanya menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah pembangun dunia,
dia biasanya pergi setelah dunia dibangun untuk menemukan lokasi yang cocok berikutnya. Dia belum tentu memahami perkembangan selanjutnya dari dunia ini, apalagi perkembangan dunia yang kacau balau. Dia tidak pernah mengalaminya, jadi tentu saja dia tidak tahu. Semua orang tetap berada di sisi Kamigawa untuk sementara waktu. Dalam waktu singkat, 6 raksasa mengapung di sungai. Dari sini, secara kasar dapat disimpulkan bahwa Kamigawa ternoda merah oleh darah raksasa tersebut. Adapun siapa yang membunuh raksasa itu, tentu saja masih menjadi misteri. Setelah mengamati sebentar, mereka mengikuti jalan ini dan menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Tidak ada apa-apa di hutan belantara ini, dan perjalanan pulang berjalan lancar. Namun ketika sampai di garis salju, mereka masih terkejut melihat lapisan tanah coklat yang gundul. Jika aku mengingatnya dengan benar, tempat ini seharusnya merupakan lapangan salju yang tebal, gumam Dong Huang. Lapisan salju tebal ini telah benar-benar menghilang. Tanah dalam radius beberapa mil telah tenggelam lebih dari 10 kaki. Di mana penggalian 3 kaki ini? Itu pada dasarnya menggali 30 kaki. Sudut mulut Noah sedikit melengkung, dan dia berkata, jejak hantu bisa bertahan selama 5 hari. Meskipun tidak ada seorang pun dari bayangan yang mengamati kita secara langsung, tidak sulit menemukan tempat ini dengan jejak itu. Setelah masuk jalan tidak bisa kembali ke hutan belantara. Noah menggunakan Waying untuk berubah menjadi garis salju dan menghancurkannya. Tampaknya itu adalah pendekatan yang sangat bijak sekarang, jika tidak, kelompok mereka pasti akan diblokir di jalan ini oleh peradaban Yuanling. Mereka mengamati dengan hati-hati, dan setelah memastikan bahwa peradaban Yuanling tidak mengintai, kelompok itu melintasi garis salju dan kembali ke dataran dingin. Kemudian tubuh Raja Yi mulai membengkak, dari seukuran manusia menjadi elang raksasa setinggi puluhan kaki, membawa sekelompok orang melayang di atas dataran dingin. Ketika Han Yuan berjalan sekitar sepertiga jarak, pemimpin jubah hitam mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Zeng. Sebelumnya, pemimpin orang berjubah hitam mengikuti Luo Zeng sepanjang jalan dengan rasa terima kasih. Belum lagi meskipun ras manusia malam mereka selalu hidup di medan gelap, mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Pemimpin berjubah hitam tahu betul bahwa kekuatan sebenarnya dari suku Yeren hanya dapat ditampilkan di alam gelap, dan musuh yang mereka hadapi di alam terang sulit untuk mereka lawan. Sebelum pergi, pemimpin pria berjubah hitam menyerahkan sepotong kain hitam kepada Luo Zeng. Dia memberitahu Luo Zeng bahwa jika kain itu robek di medan gelap, Yeren akan mengetahui posisinya. Setelah menjelaskan, dia akan memimpin yang tersisa beberapa klan pergi. Yi Wang mengepakkan sayapnya dan terbang melintasi lapangan salju yang luas. Kadang-kadang, beberapa makhluk dari ras yang berbeda akan muncul dari lapisan salju di bawah, menatap tajam ke arah mereka, mungkin mereka ingin menerkam mereka. Tapi kecepatan King Wing terlalu cepat, sebelum mereka mengambil tindakan apapun, King Wing telah berubah menjadi pita hijau dan melarikan diri jauh. Tian Chuan melihat jarak seputih salju di kejauhan. Dengan ekspresi sedih di alisnya dia tanpa lelah mengejar kebangkitan, siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi orang buangan setelah kebangkitan, dan dia tiba-tiba bertanya, bisakah Anda memberitahu saya? Apa? Sejarah kekacauan yang dia tahu, dia secara alami menyembunyikan beberapa hal yang lebih sensitif. Setelah mendengarkan, Tian Chuan bertanya, jadi, dua kekuatan terkuat dalam kekacauan seharusnya adalah peradaban Yuanling dan klan Wukong. Tepat, Luo Zeng mengangguk. Tian Chuan berkata dengan sedikit ketidaksetujuan, dua kekuatan utama ini hanya bisa menjadi boneka yang didorong ke depan panggung. Luo Zeng berpikir sejenak dan mengangguk, seharusnya begitu. Sebelum memasuki Sang Qingtian, Luo Zeng masih sadar kurang dari itu. Ketika dia mengenal kelompok Wei Ji, dan melihat para jenderal dari Sifang Mansion, dia tiba-tiba menyadari bahwa di balik peradaban Yuanling dan klan Wukong, itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan situasi sebenarnya lebih rumit dari yang dia bayangkan. Ada begitu banyak. Jadi kamu sendirian dan tidak berdaya, dan sungguh menakjubkan kamu bisa sampai ke titik ini, kata Tian. Menoleh untuk melihat makhluk abadi di punggung elang. Meskipun budidaya Tian Chuan tidak dianggap kuat saat itu, dia tahu kekuatan kelompok abadi ini. Mereka ingin berperang melawan peradaban Yuanling dan kekuatan di belakang klan Wukong. Jadi saya berharap senior Tian Chuan dapat membantu kami dan membantu kami menyelesaikan akhir, sehingga kekacauan tidak lagi hancur. Luo Zeng membuang permintaan itu tanpa kehilangan kesempatan. Alasan mengapa kekacauan hancur pada dasarnya adalah untuk mengekstraksi energi untuk gerbang empat roh. Tian Chuan menundukkan kepalanya dan terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, jika benar seperti yang kamu katakan, gerbang empat roh telah dihancurkan, dan tidak ada artinya membiarkan kekacauan terus pecah. Melolong. Selamatkan mereka dari jalan dan bangunkan mereka.
Serahkan kebangkitan kepada kami, saya percaya itu akan berjalan lancar, Luo Zeng menunjukkan senyum percaya diri. Melalui komunikasi dengan pemimpin jubah hitam di King Tiantai, Luo Zeng dan partainya telah memiliki pemahaman awal tentang aneh. Menurut obsesi yang berbeda, itu akan menyebabkan berbagai jenis pengkhianatan, misalnya, pengkhianatan di jalan berkabung milik spesies yang dirasuki, yaitu melekat pada makhluk tertentu untuk pergi ke King Tiantai untuk menemukan segalanya dalam hidupnya. Jika itu adalah berhasil diselesaikan, itu akan terbangun secara alami. Jadi kirim saja beberapa makhluk ke jalan berkabung, biarkan makhluk itu dirasuki, lalu pergi jauh-jauh ke King Tiantai untuk terbangun secara alami. Luo Zeng kemudian menyampaikan ke Nuwa, Fuxi dan yang lainnya, senior Tianchuan ingin membantu rekan-rekannya untuk bangkit. Tentu saja Nuwa dan yang lainnya tahu bahwa rekan Tianchuan adalah 199 pengkhianat lainnya. Tangkap 199 makhluk dari sisi lain dan buang mereka ke jalan ratapan. Fuxi berkata, seharusnya tidak sulit. Meskipun makhluk dari sisi lain di Sanxingtian tidak mudah diprovokasi, masih ada beberapa kelompok etnis yang relatif lemah. Selama ada cukup waktu, prioritas utama sekarang bukanlah untuk menyelamatkan dewa umat manusia. Menurut rencana yang dirumuskan oleh Luo Zeng dan Yuan Shitianzun, setelah memasuki Sanxingtian, saatnya untuk mulai menyelamatkan para pahlawan umat manusia yang terjebak di tempat pembakaran. Hanya secara kebetulan mereka dirasuki oleh pengkhianatan, jadi mereka membuat lingkaran besar. Jika sekarang butuh banyak waktu untuk menyelamatkan pengkhianatan di jalan ratapan. Begitu Fuxi selesai berbicara, cairan giok hijau mengalir dari belakang Raja Yi. Patung. Luo Zeng, kamu tanyakan, apakah patung safir ini layak? Tanya Raja Yi. Luo Zeng bertanya dalam bahasa Sanskerta, Tianchuan senior, saya ingin tahu apakah kolega Anda akan memiliki patung safir ini. Tianchuan melihat ke patung safir dan mengangguk puas, seharusnya tidak ada masalah. Faktanya, orang-orang berbahaya di jalan ratapan tidak perlu dirasuki untuk bangun. Hanya membunuh orang-orang berkepala besar itu, sekarang bahwa shift berkepala besar telah dibersihkan, mereka dapat keluar dari jalan berkabung. Tapi obsesi berbahaya perlahan-lahan terbentuk selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin untuk mengubah semuanya sekaligus. Penciptaan patung safir berbentuk manusia oleh Raja Yi ini hanyalah pengantar untuk memimpin orang-orang pengkhianat keluar dari jalan berkabung ke King Tiantai. Jika tidak ada masalah, kita dapat membagi menjadi dua kelompok. Saya akan pergi ke jalan ratapan untuk membantu kebangkitan yang berbahaya itu, dan Anda akan membuka lubang untuk menyelamatkan para pahlawan umat manusia, kata Yi Wang. Nuwa setuju. Pengaturan ini bagus. Satu orang telah tersesat di jalan ratapan, dan ada satu gubuk jerami lagi, dan Raja Yi yang memasukinya sendirian akan sangat aman. Setelah mendapat persetujuan semua orang, Raja Yi mengirim Luo Zeng dan rombongannya ke Gunung Yiwanta, dan kemudian dialihkan untuk terbang menuju rawa darah sendirian. Di Yukingtian, sebuah vas besar didirikan di atas platform Qingtian dengan panjang dan lebar ratusan mil, vas itu berbentuk labu. Ini sangat jernih dan memancarkan warna-warna indah di bawah pembiasan cahaya. Ada sungai lebar di sebelah vas, yang tiba-tiba muncul dari kehampaan di Yukingtian, melintasi seluruh teras Aquarius dan mengalir sampai ke kehampaan di Yukingtian. Ini adalah Kamigawa yang terkenal. Di kedua sisi sungai kami, mayat raksasa besar tergeletak miring di samping. Darah mengucur dari tubuh mereka, dan mengalir ke Hanoi di sepanjang parit drainase di samping sungai Senhe, mewarnai sungai Senhe dengan warna merah darah. Seorang biksu gendut dengan senyum di wajahnya berdiri di samping mayat raksasa itu. Biksu gendut itu selalu memiliki senyum seperti bulan sabit di wajahnya, terlihat sangat baik dan ramah, tetapi darah yang membasahi tubuhnya memenuhi dia dengan lapisan kejahatan roh. Biksu gendut itu mengulurkan tangannya untuk meraih sisi tubuh raksasa itu, dan mendorongnya ke arah sungai kami dengan seluruh kekuatannya. Wow, tubuh raksasa itu didorong ke sungai Tuhan, dan hanyut ke sungai. Di sisi lain Kamigawa, seorang wanita berjubah juga berlumuran darah, jubah putih polos asli diwarnai merah darah, dia berusaha sekuat biksu gendut untuk mendorong raksasa itu ke dalam Kamigawa. Biksu gendut ini terlihat seperti biksu, tetapi sebenarnya dia adalah seorang Taois Duobao. Wanita lainnya adalah peri Bixiao di antara peri tiga Xiao, yang masing-masing adalah murid tertua dan murid termuda dari Guru Tongtian. Aku tidak menyangka guru akan membunuh begitu banyak raksasa berkulit dalam 3 hari, dan kekuatan guru telah meningkat lagi, desah Taois Duobao. Anda harus tahu bahwa raksasa pengulit di Yukingtian sangat kuat. Belum lagi menghadapi begitu banyak raksasa yang menguliti, bahkan jika dia menghadapi satu, Duobao tahu tidak punya pilihan selain melarikan diri.
Anda harus tahu bahwa dia adalah murid tertua Master Tongtian, dia tidak hanya memiliki semua jenis harta langka, tetapi garis keturunan yang dia peroleh dalam gulungan abadi juga sangat ajaib, dan dia jelas merupakan eksistensi teratas di banyak alam abadi. Peri Bixiao menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya, kakak tertua, kekuatan guru memang menjadi lebih kuat, tetapi tidakkah Anda memperhatikan bahwa guru benar-benar orang yang berbeda selama pertempuran? Bertekad untuk membunuh, guru pasti tidak akan. Seperti biasa, Taois Duobao menerima begitu saja. Siapa yang tahu Peri Bixiao masih menggelengkan kepalanya, bukan seperti itu. Saya selalu merasa bahwa guru dirasuki oleh pengkhianatan selama pertempuran. Apakah Anda ingat bagaimana kakak senior meninggal? Ketika Peri Bixiao menyebut Bunda Suci Jinling, Taois Duobao segera mengubah wajahnya, dan pada saat yang sama memarahi, jangan menyebutkan masalah ini lagi. Kakak senior ini merawat Yun Xiao, Qiong Xiao dan Bi Xiao seperti seorang ibu, dan mereka juga memperlakukan Bunda Suci Jinling sebagai seorang ibu. Suatu kali, pemimpin gereja Tongtian menghadapi musuh yang kuat, dan tiba-tiba kehilangan kendali selama pertempuran, dia membantai secara membabi buta seperti orang gila, dan mengalahkan lawannya dengan mantap. Meskipun guru memenangkan pertempuran, guru Tongtian secara tidak sengaja membunuh Bunda Suci Roh Emas secara tidak sengaja. Itu selalu menjadi bayangan yang tersisa di hati Peri Bixiao, dan itu juga sesuatu yang selalu sulit dihadapi oleh ketiga saudari itu. Awalnya, masalah ini disimpan di lubuk hati Bi Xiao, tapi kali ini tuannya tiba-tiba menjadi sangat gila, dan membunuh semua raksasa pengulit yang hadir dengan cara yang luar biasa. Pada saat itu, Bi Xiao juga relatif dekat dengan salah satu raksasa yang menguliti. Jika Taois Duobao tidak menyeretnya pergi pada saat kritis, Tuan Tongtian mungkin akan membunuhnya juga. Ketika Bi Xiao menatap mata Tuan Tongtian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada saat itu, tuannya sama sekali tidak terlihat seperti manusia, tetapi pengkhianatan yang menjijikkan. Pertempuran di platform Aquarius dimenangkan, tetapi ketika dia memikirkan wajah tuannya, dia memikirkan kematian Bunda Suci Roh Emas, dan hatinya menjadi semakin terganggu. Tanpa diduga, tepat setelah dia menyebutkannya, sang kakak menegurnya dengan keras. Melihat keluhan adik perempuannya, Taois Duobao, yang merupakan kakak laki-laki, melembutkan hatinya, dan segera membujuk, guru juga memiliki masalah dengan tuannya. Banyak hal yang tidak semudah yang terlihat di permukaan. Kami tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Apa yang bisa melawan peradaban Yuanling? Tuan sendiri, apakah menurut Anda itu mungkin? Apa yang dilihat dunia luar adalah bahwa pemimpin Tongtian membawa klan Wukong untuk melawan peradaban Yuanling sendirian, tetapi hanya sedikit orang yang tahu sebenarnya, bahkan Peri San Xiao saya juga tidak tahu yang sebenarnya. Bi Xiao melengkungkan bibirnya, menjadi tenang, dan berkata dengan suara rendah, aku tahu, tidak peduli akan jadi apa tuannya, dia tetap tuanku. Wow. Duobao, Tao mendorong mayat raksasa berkulit memasuki sungai. Ya Tuhan, ada lapisan riak di permukaan sungai, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, ya, kita tidak boleh mempertanyakan tuannya. Ada elit dari semua kelompok etnis di klan Wukong, dan di antara mereka, hanya 9 orang, mereka selalu dekat. Di bawah vas besar, ada 4 bola merah mengambang. Mengambang di bola merah ini adalah orang-orang kuat dari berbagai bentuk, ini semua adalah orang kuat asing yang percaya pada jalan Wukong, dan beberapa langsung menjadi pemimpin ras di sisi lain. Mereka menjunjung tinggi kepercayaan jalan Wukong, dan ingin menghancurkan segala sesuatu yang berada dalam kekuasaan mereka, sehingga mereka memilih untuk mengikuti pemimpin Tongtian. Keempat orang ini adalah Yao dari klan Moxibushi, Tiancha dari klan Tiana, Dewa Pan dari klan Naipan, dan Raja Roh Ikan dari klan Makhluk Hantu. 4 pria kuat dari ras berbeda di bola merah tadi menggunakan kekuatan supernatural mereka untuk membuka vas. Tetapi setelah banyak usaha, vas besar itu tetap tidak bergerak, kecuali kata Sanskerta sederhana segel di badan vas, dan di sekitar kata segel, ada garis-garis tebal yang memanjang di sepanjang botol. Tentu saja mereka tahu bahwa alasan mengapa vas itu begitu kuat terkait dengan kata segel, tetapi tidak ada orang yang hadir yang dapat membukanya. Apa yang ada di dalam vas yang layak dilindungi oleh peradaban Yuanling? Suara kasar datang dari bola merah, itu adalah seekor guk-guk. Selain banyaknya monster yang menguliti, ada begitu banyak musuh berbahaya. Barang-barang di vas ini pasti sangat penting, Pan Sen berspekulasi. Aku tidak menyangka akan menangkap akuarium teres, dan akuarium ini tidak bisa dibuka. Benar-benar memalukan. Saat ras alien yang kuat sedang berbicara, pemimpin Tongtian datang melangkah maju. Dia mengenakan jubah emas, dan ujung jubah itu bergerak secara otomatis tanpa angin, memberinya keagungan yang memikat.
Sua, dia mengulurkan tangan dan meraih pinggangnya dengan ringan, dan ada belati hitam di tangannya. Belati ini bukan emas, atau tembaga, atau batu giok, itu terlihat seperti gigi monster. Tuanku, belati ini adalah gigi orang-orang dalam kegelapan. Bagaimana Anda mendapatkannya? Tanya Tianxia yang mirip kucing pertama di sebelah kiri. Master Tongtian tidak menjawabnya, dia hanya melompat dengan ringan, dan memakukan belati hitam dengan kuat ke kata Sanskerta segel. Ketika kata segel ditusuk oleh belati, seluruh tekstur vas labu melepaskan pancaran pada saat yang bersamaan. Ketika cahaya memudar, garis-garis yang awalnya digunakan untuk menstabilkan vas berubah menjadi retakan pada vas. Dan energi kuning muda keluar dari vas. Pembangkit tenaga alien yang hadir bahkan lebih terkejut saat melihat energi ini. Pembangkit tenaga alien ini tidak pernah membayangkan bahwa energi di dalam vas begitu lemah. Aura energi ini sangat lemah. Itu aura jalan dewa. Mungkinkah semacam jalan dewa? Aura energi ini sangat aneh. Energi jalan ilahi ke puncak hanyalah kekuatan dewa, bagaimana ras alien di alam abadi ini bisa mengaguminya? Keempat ras alien yang kuat ini telah lama tinggal di Sang Qingtian, dan mereka tidak mendapat informasi yang baik tentang berita di Pingitian. Dan tentang dewa jahat, pemimpin Tongtian belum pernah mengungkapkannya sebelumnya. Ini memang energi jalan ketuhanan, kata pemimpin Tongtian langsung. Keempat bola merah itu berputar serempak, mereka saling bertukar pandang dan saling memandang. Butuh harga yang sangat mahal untuk meruntuhkan Aquarius Terrace, tetapi untuk sepotong energi ilahi. Apakah gurunya sakit? Kebanyakan dari mereka berpikir demikian. Namun, Master Tongtian selalu meramalkan hal-hal seperti dewa, memimpin mereka untuk melarikan diri dari kematian berkali-kali, masuk akal bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal yang membosankan. Apa gunanya energi Shinto? Tanya Pan Sen. Pan Sen, kamu adalah ras dari sisi lain dan tidak pernah mengalami kekacauan, kamu guk-guk, beritahu dia apa gunanya energi Shinto, kata pemimpin Tongtian. Suku Naipan yang diwakili oleh Dewa Pan adalah ras dari sisi lain, tetapi suku Moxibushi Yao adalah peradaban yang dominan dalam kekacauan tersebut. Yao tiba-tiba dipanggil dengan wajah bingung, ya Tuhan, energi jalan ilahi dapat membuat makhluk hidup berkultivasi ke Dzogchen, lalu menabrak pantai seberang, dan berkultivasi ke pantai seberang setelah mendengarkan jawaban Yao, Gatpan, Tianxia dan Yuling King. Semuanya tertawa. Di mata mereka, sisi lain tentu saja tidak layak disebut. Wajah Master Tongtian sedikit membiru, dan dia berbalik dan bertanya, apakah Anda sudah mengembangkan energi fusi Dao Zisu? Energi fusi Dao? Tanda tanya, bukankah itu membuang-buang waktu? Yao berkata, di mata Yao, mengolah fusi energi Dao jauh lebih buruk. Sisi lain hemat biaya, bahkan sekarang sebagian besar pihak lain masih berpikir demikian. Master Tongtian menunjukkan ketidakberdayaan, dan hanya bisa berkata, alasan mengapa energi fusi tidak kuat adalah karena selalu cacat. Anda harus tahu bahwa 6 kebenaran semuanya lahir dari energi fusi, dan energi fusi yang lengkap sangat kuat. Pan Sen, Yu Lingwang dan Tian Sha masih terlihat seperti tidak bisa mengerti. Lagi pula, mereka adalah makhluk dari sisi lain yang lahir di Pingitian, dan mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan konsep Shinto. Ekspresi Yu Gou berangsur-angsur menjadi lebih serius. Yao tidak berlatih energi fusi ketika dia berada dalam kekacauan, tetapi saudara laki-lakinya yang jatuh sangat terobsesi dengan energi fusi dan menghabiskan banyak waktu untuk itu, tetapi efek akhirnya tidak bagus. Saudara ini kemudian memberitahu Yao bahwa sifat energi fusi sangat menantang surga, tetapi sangat sulit untuk memadukan energi fusi. Yang terpenting adalah energi ini tidak lengkap dan memiliki kekurangan. Saat itu, Yao tidak menganggap kata-kata saudara ini sebagai untuk satu hal, dia berpikir bahwa dia telah gagal dalam mengolah energi fusion Dao, dan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyelamatkan muka. Kata-kata Guru Tongtian membawa kembali ingatannya. Energi fusi Dao yang lengkap mungkin sangat menakutkan, kata Yao. Senyum muncul di wajah Master Tongtian yang agak kaku, itulah mengapa saya ingin menyerang teras Aquarius. Kemudian Master Tongtian mengeluarkan botol kecil bermulut ikan dan mengarahkannya ke cahaya yang melayang di udara, energi berkata, ambil. Hah, botol bermulut ikan itu memancarkan daya tarik. Bola energi kuning pucat itu diam-diam melayang di udara, terperangkap dalam vas selama banyak era kacau, bahkan memiliki sedikit spiritualitas, mencoba berjuang keluar dari ketertarikan itu. Tapi itu sendiri terlalu lemah, dan tersedot ke dalam botol mulut ikan tanpa ada ruang untuk melawan. Saat ini, semua orang tiba-tiba mendengar seekor kucing mengeong. Meong, meong kucing itu sangat dangkal, seperti meong anak kucing yang baru lahir. Suara itu datang dari jauh,
dan itu bisa dengan jelas menembus jauh ke dalam lubang telinga semua orang. Mengapa ada kucing? Tanya Bi Xiao. Dia baru saja melemparkan tubuh raksasa yang dikuliti ke tubuh Kamigawa, tetapi tubuh raksasa itu tidak bisa menutupi suara kucing yang mengeong. Taois Duobao jauh lebih sensitif daripada Bi Xiao, kesadaran spiritualnya tiba-tiba menyebar menutupi platform King Tian, lalu dia berbalik dan mengarah ke utara. Master Tong Tian mengeluarkan sepotong gabus kayu dari pinggangnya, potongan kayu ini diukir dengan rune yang elegan. Setelah menyumbat mulut botol mulut ikan dengan gabus kayu, dia mengetuk rune itu dengan ringan dengan ujung jarinya. Om, rune pada gabus berkedip, dan botol mulut ikan tertutup rapat. Pada saat ini, pemimpin Tong Tian mengangkat kepalanya dan tersenyum pada kehampaan, ajukan pertanyaan. Dia mengguncang botol mulut ikan di tangannya. Warnanya berubah, dan botol porselen putih yang semula sederhana dan elegan tiba-tiba berubah menjadi sebuah botol kuning. Karena energi Dao ilahi telah diekstrak, mengapa tidak dihancurkan saja? Tanya Master Tong Tian. Meong, suara mengeong terdengar lagi. Mungkin hanya ada satu kebenaran, pemimpin Tong Tian bertanya dan menjawab, energi dari seluruh kekacauan sangat diperlukan. Jika Anda menghancurkan energi ilahi ini, itu harus dihasilkan di tempat lain dalam kekacauan. Apakah tebakan saya benar? Meong, suara mengeong itu semakin keras dan jelas. Tampaknya ada kekuatan sihir yang menakutkan dalam suara itu, ketika suara itu diperpanjang hingga akhir, semua orang yang mendengar suara itu merasa seolah-olah lubang telinga mereka telah dicakar oleh seekor kucing, mengeluarkan rasa sakit yang merobek. Ah! Bi Xiao berteriak, menutupi telinganya dengan rasa sakit di wajahnya. Taois Duobao melihat ini, dan dengan membalikan tangannya, sebuah jam emas kecil muncul. Taois multi harta karun ini sangat suka mengumpulkan harta karun, dan membawa ribuan harta bersamanya kapan saja. Dia melemparkannya dengan ringan, dan lonceng kecil itu berubah menjadi lonceng emas besar, dan dia serta adik perempuannya Bi Xiao diikat ke dalamnya. Pada saat yang sama, lonceng panjang terus berbunyi, dan rasa sakit mereka berdua terasa sangat lega di bawah gangguan bel. Menghadapi jeritan yang semakin melengking, Pan Shen, Fish Spirit King dan ras alien kuat lainnya juga menggunakan cara mereka sendiri untuk melindungi telinga mereka. Master Kultus Wei Tong Tian berdiri tak bergerak di tempat, menatap ke utara yang sebenarnya. Dari luar teras Aquarius, kepala kucing besar perlahan-lahan mengebor, dan di atas kepala kucing itu ada bola putih bertatakan, dan bola itu diisi dengan bola mata. Bola mata ini bukan ketiadaan tetapi kenyataan. Dengan mata terbuka, bagian belakang dari setiap bola mata dihubungkan dengan rumit oleh pembuluh darah, seperti seikat buah anggur. Ini adalah Muling, pemimpin peradaban Yuanling. Seketika suara Muling keluar dari tubuhnya. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi setelah mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya? Bukankah Aquarius Terrace seharusnya menjadi jebakan, seperti ketika aku menjebak ras manusia itu? Seperti hasil ini, Muling mengatakan ini setelah beberapa kata-kata, wajah Pan Shen, Yu Lingwang, Tian Sha dan Yu Gou tiba-tiba menjadi tidak stabil, tetapi ekspresi Master Tong Tian seperti biasa. Aquarius Terrace selalu menjadi tempat penting bagi peradaban Yuanling untuk dijaga oleh Yu Fu. Untuk waktu yang cukup lama di masa lalu, klan Wukong tidak pernah memiliki ide tentang teras Aquarius. Tuan Tong Tian memimpin mereka untuk bergegas masuk, dan membersihkan Yu Fu sepenuhnya, benar-benar mulus, dan itu benar-benar terlihat seperti jebakan. Tanpa diduga, pemimpin Sekte Tong Tian mencibir, aku sudah lama merencanakan untuk memancing dan membunuh bule Goul dari Yu Fu. Ternyata bule Goul yang bermartabat hanya bisa dianggap sebagai umpan di matamu. Lalu ini juga umpan. Apakah Anda bersedia? Tuan Tong Tian mengguncang botol mulut ikan berwarna kuning muda di Muling. Saat pemimpin Tong Tian mengocok botol bermulut ikan, satu mata di tubuh Muling tiba-tiba terbuka lebar, dan dia memelototi botol bermulut ikan itu. Retak, lengan dan botol bermulut ikan dari pemimpin Tong Tian terpotong oleh pandangan mata itu, dan lengan yang patah serta botol bermulut ikan menghilang seketika, lalu muncul di samping Muling. Tuanku Gatpan mengerutkan kening. Tiga pria kuat lainnya dari ras yang berbeda juga menunjukkan warna yang aneh. Tidak mungkin Tuan Tong Tian begitu ceroboh, tetapi mereka masih sedikit khawatir ketika melihat lengannya yang berdarah. Tetapi pada saat berikutnya, lengan dan botol mulut ikan yang muncul di sebelah Muling tiba-tiba meledak dengan berubah menjadi awan merah dan 5 asap hijau. Tuan Tong Tian sedikit tersenyum, dan mengeluarkan selembar kain sutra putih untuk menutupi lengannya yang patah. Ketika dia mengambil kain sutra itu, lengan yang patah itu telah pulih, tetapi botol mulut ikan masih ada di tangannya, dan dia terus memegangnya, botol mulut ikan ke arah Muling bergetar, buat tipuan. Titik.
Semua bola mata di tubuh Muling berkedip, dan ada sedikit rasa jijik dalam tatapan tenang bola mata itu. Kamu tidak hanya tidak bisa menghilangkan energi ilahi ini, kamu juga bisa pergi no drop. Meong, kucing besar di bawah matanya memanjat, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri satu persatu, memancarkan aura yang menjijikkan. Ini adalah pengkhianat tingkat kebencian, dan juga merupakan jenis pengkhianat tingkat kebencian yang sangat kuat. Aura menjijikkan itu hampir berubah menjadi gelombang hitam yang terlihat dengan mata terbuka. Lonceng harta Taois Duobao juga merupakan senjata pertahanan yang kuat, tetapi di bawah erosi fluktuasi hitam, permukaan lonceng emas segera terkikis menjadi cekungan seukuran ibu jari, dan Bi Xiao hampir roboh di bawah tekanan fluktuasi hitam. Duobao, bawa Bi Xiao dan pergi, perintah Tuan Tongtian. Ya, Tuan. Taois Duobao mengangkat tangannya dengan patuh, dan bertanya pada saat yang sama, Tuan, bolehkah saya tinggal dan bertarung? Tuan Tongtian menatap Taois Duobao dengan dingin, dan Taois Duobao tidak. Sambil menyimpan bel emas, tirai perak lainnya ditambahkan di tangannya, dia membungkus dirinya dan Bi Xiao dengan tirai perak, dan dengan cepat berlari ke sisi lain dari peron. Sebagai seorang murid besar, dia tahu mengapa guru tiba-tiba menjadi begitu kuat. Begitu sampai pada pertempuran di tingkat berbahaya, tuannya bukan lagi tuannya, dan tuannya pada saat itu telah menjadi pengkhianat, atau setengah manusia dan setengah pengkhianat. Taois Duobao juga ingin mendapatkan kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, Taois Duobao dan Zhao Gongming mengajukan permohonan kepada guru berkali-kali. Lagi pula, berkeliaran di Sanxingtian seringkali harus menghadapi pengkhianatan. Tidak peduli apakah mereka kuat atau lemah, berbahaya, mereka tidak dapat mengambil satu langkah pun ketika menghadapi situasi di mana mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Awalnya, pemimpin Tongtian menolak, dan hanya memberikan masing-masing muridnya sebuah batu aneh. Cahaya kehancuran yang terkandung di dalam batu ini dapat membunuh Weird. Masing-masing dari 8 anak langsung memiliki. Meski batu itu hanya seukuran kacang kedelai, cahaya yang pecah di dalamnya memiliki efek ajaib pada Sif. Bahkan 3 saudari terlemah, Bi Xiao, Qiong Xiao dan Yun Xiao, mampu membunuh Si. Swoosh! Setelah Taois Duobao dan Bi Xiao bergegas ke jarak tertentu, sekantong tanah muncul di tanah datar di depannya, seperti makam terpencil tanpa prasasti. Melihat kuburan yang sepi ini, Taois Duobao menarik tirai perak dan melepaskan Bi Xiao dari sana. Meskipun Bi Xiao adalah murid termuda dari Master Tongtian, dia sama sekali bukan orang yang pemalu sebelum pertempuran. Aura yang terpancar dari kantong tanah ini menjijikkan, dan kemungkinan ada sesuatu yang aneh tersembunyi di dalamnya. Tanda tanya tanda seru. Dia berbalik dan mengeluarkan pedang dari pinggangnya. Batu yang dianugerahkan oleh tuannya bertatahkan pedang ini. Biasanya, Bi Xiao tidak akan menggunakan pedang ini untuk menangkis musuh, tapi dia akan berguna saat menghadapi pengkhianat. Dia mengangkat pedang panjang secara horizontal, dan batu yang terluka di gagangnya meledak dengan cahaya yang hancur, dan cahaya perak telah menyapu bolak-balik di sekitar ujung pedang. Taois Duobao memiliki tongkat panjang di bahunya, dan batu itu bertatahkan di tengah tongkat, dan cahaya yang pecah dilepaskan mengarah ke kedua ujung tongkat. Benda di dalam kantong tanah sepertinya menyadari lawan di luar. Dengan pengkhianatan seperti Monkey Gunung keluar darinya seperti air mancur, Monkey Gunung ini semuanya berbahaya tingkat jahat. Kekuatan relatifnya relatif lemah dalam pengkhianatan tingkat musuh, tetapi jumlahnya banyak. Mencicit, berderit. Melihat Monkey Gunung ini berlari lurus, mata Bi Xiao berkilat tajam, dan ujung pedangnya seperti kelinci yang melompat-melompati sekelilingnya, dan cahaya yang hancur memotong tubuh Monkey Gunung, membunuh mereka, benar-benar hancur. Tongkat panjang Taois Duobao seperti naga yang berpatroli di laut, menyapu putaran demi putaran, berubah menjadi ribuan bayangan tongkat putih, menghancurkan Monkey Gunung menjadi berkeping-keping. Dengan cara yang efisien dari keduanya, mereka memusnahkan Monkey Gunung di kantong tanah seperti pembantaian. Tidak ada lagi Monkey Gunung yang melompat keluar dari kantong tanah. Tidak lagi. Ayo cepat pergi. Boom! Pada saat ini, raungan keras datang dari platform Aquarius, yang menarik perhatian kedua magang. Keduanya berbalik pada saat yang sama, dan melihat bahwa tubuh utama Tong Tianjiao telah melebar berkali-kali, dan ada bayangan samar di lengannya, dan bayangan itu terkadang menghilang ke lengannya, dan terkadang muncul kembali. Tangan Tuan, kakak senior, lihat, tangannya Bi Xiao menunjuk ke tubuh besar Tuan Tong Tian. Taois Duobao melirik ringan, ini bukan urusan kita, ayo pergi. Saat dia berbicara, dia menyeret Bi Xiao ke depan dan terus berlari dengan liar, tetapi dalam beberapa langkah, 3 gundukan tanah kecil muncul lagi. Monkey Gunung muncul kembali dari kantung tanah di kedua sisi, dan 3 alien hitam muncul dari kantung tanah tengah,
tiga alien itu berukuran sama dengan manusia, tetapi mereka memiliki tangan dan kaki. Dua pasang pisau arthropoda. Ini adalah klan Daoluo yang mengikuti peradaban Yuanling, dan kekuatan mereka tidak lemah. Mata Bisiao yang sedikit lemah menyipit sedikit, dan cahaya yang hancur pada pedang panjang mulai mengalir lagi. Saudaraku, kamu menyelesaikan tiga klan Daoluo, dan aku akan bertanggung jawab untuk membersihkan yang aneh meskipun kekuatan dari tiga klan Daoluo tidak buruk, tapi sama sekali tidak mungkin menjadi lawan dari kakak laki-laki. Duo Bao Tao telah berlatih selama bertahun-tahun, dan kekuatannya tidak jauh di belakang tuannya, dia sangat percaya pada kakak laki-lakinya. Tapi setelah Bisiao selesai berbicara, tiga anggota klan Daoluo bergegas mendekat. Hati-hati, Taois Duo Bao jelas memiliki firasat akan sesuatu, dan menarik Bisiao dengan kasar, dan pada saat yang sama dia melangkah mundur dengan membawa payung ekstra di tangannya. Payung Tianchun. Setelah payung dibuka, ia memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan, dan sangat sulit untuk dibuka, juga merupakan salah satu senjata sihir pertahanan terkuat dari Taois Duo Bao. Tapi Bisiao mendengar suara, harta pertahanan ini dibelah seperti selembar kertas oleh tiga suku Daoluo, dan separuh bahu kakak laki-laki itu juga dibelah. Darah panas memercik ke wajah Bisiao, dan dia ngeri menemukan bahwa itu bukan klan Daoluo biasa, dan mata klan Daoluo ini persis sama seperti ketika tuannya menjadi gila. 3620